Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan kita yang kelima. Kali ini saya akan membahas materi mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman yang dipandu oleh dosen pengampu saya, Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nirwana, nomor induk mahasiswa 200209500029, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas F, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pokok pembahasannya akan kita bahas pada hari ini ada 6. Yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman, yang kedua definisi algoritma, yang ketiga algoritma, yang keempat notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, yang kelima pemrograman prosedural, dan yang terakhir aturan penulisan algoritma. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Yang pertama yaitu algoritma. Algoritma berasal dari kata algorism yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan arti kata tersebut, namun tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Pada akhirnya, ahli matematika menemukan arti kata tersebut dalam buku seorang penulis, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Muharismi. Dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Buku Pemugaran dan Pengurangan, atau The Book of Restoration and Reduction. Pada buku itu terdapat arti kata aljabar atau algebra. Perubahan kata dari algorisme menjadi algorit muncul karena kata algorisme sering diketeluruan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi dem. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing Complete jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan semua komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing. Memiliki variabel integer dan operator aritmatik, pernyataan penugasan dan pernyataan sekuensial, pernyataan seleksi dan pernyataan iterasi. Baiklah, kita masuk pada materi pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus ditentukan bernilai benar atau salah. Yang pertama yaitu algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Yang keempat, belajar memprogram. Yang kelima, belajar bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, produk yang dihasilkan pemrogram. Yang pertama, algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemroses atau prosesor. Pemroses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat elektronik lainnya. Pemroses melakukan suatu proses dengan melaksanakan atau mengeksekusi algoritma yang menjabarkan proses tersebut. Suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu proses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman, sehingga dinamakan program. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknik algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu, sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Selanjutnya, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian compilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut dalam membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya diantaranya adalah seperti tabel berikut. Yang keempat yaitu belajar memprogram. Belajar memprogram kurang lebih belajar bahasa pemrograman.
Belajar memprogram, belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar memprogram artinya bersifat pemahaman persoalan, analisis, dan sintesis. Belajar memprogram titik berat sama dengan desainer program. Yang kelima yaitu belajar bahasa pemrograman. Belajar memakai suatu bahasa pemrograman atau aturan sinteks tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik berat sama dengan kode. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan pemrogram. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik atau metodologis dan sistematis. Dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi. Belajar memprogram titik berat sama dengan desainer program. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat yaitu notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer, di mana notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Analoginya seperti membuat resep kue. Sebuah resep dapat ditulis dalam bahasa apapun dan hasilnya akan sama asalkan semua resep diikuti tata cara dan langkahnya. Sama dengan komputer, meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dasar dalam memprograman seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmatika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar itu, yang berubah hanyalah kecepatan, biaya atau tingkat ketelitian. Pada sisi lain, setiap program dalam bahasa tingkat tinggi selalu terjemahkan ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dikerjakan oleh CPU. Nah, selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima yaitu pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Pemrograman prosedural terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bagian data, yang kedua yaitu bagian instruksi. Bagian data terdiri atas runtunan sequence instruksi yang dilaksanakan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Sedangkan bagian instruksi, alur pelaksanaan instruksi dapat berubah karena adanya pencabangan kondisional. Data yang disimpan di dalam memori dimanipulasi oleh instruksi secara beruntung atau prosedural. Adapun bagian dari pemrograman prosedural yaitu bahasa-bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, BASIC, Pascal, Fortran, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Yang kedua yaitu pemrograman berorientasi objek atau Object Orientation Programming. Paradigma pemrograman ini merupakan tren baru dan sangat populer akhir-akhir ini. Yang ketiga yaitu pemrograman fungsional, pemrogram deklaratif, dan pemrograman konkuren. Keuntungan pemakaian algoritma. Logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, dimulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi, algoritma adalah penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dari rancangan sistematis dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer, dan lain-lain. Adapun beberapa notasi yang digunakan dalam algoritma. Yang pertama yaitu notasi 1, untaian kalimat deskriptif. Notasi kedua, diagram alir atau flowchart. Notasi ketiga yaitu pseudo atau kode. Selanjutnya yaitu simbol-simbol program flowchart. Yang pertama yaitu terminal, digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Yang kedua, persiapan, digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, proses, digunakan untuk pengolahan aritmatika dan pemindahan data. Yang keempat, keputusan, digunakan untuk mewakili operasi perbandingan logika. Yang kelima, input-output, digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output tulis. Yang terakhir yaitu garis, digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses.
Pokok pembahasan yang keenam yaitu penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti, karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Adapun aturan penulisan dalam algoritma, yang pertama yaitu judul atau header, yang kedua yaitu kamus, dan yang ketiga yaitu algoritma. Yang pertama, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Contohnya seperti program luas atau kubus, merupakan judul algoritma. Menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti, masukkan lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran, merupakan spesifikasi dari algoritma. Catatannya yaitu, untuk memisahkan antara kata dalam judul, algoritma menggunakan tanda penghubung bukanlah suatu keharusan. Anda dapat menuliskan luas lingkaran atau luas underscore lingkaran, tetapi sebaiknya Anda tidak menggunakan spasi untuk memisahkan antara kata di dalam nama algoritma. Selanjutnya yaitu kamus. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan nama tipe, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Nama variabel belum terdefinisi nilainya ketika didefinisikan. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan harga konstanta tersebut. Pendefinisian nama fungsi dilakukan sekaligus dengan domain atau range, serta spesifikasinya. Pendefinisian nama prosedur sekaligus dengan pendefinisian parameter, jika ada, dan spesifikasi prosedur. Kondisi awal, initial stage, kondisi akhir, final stage, dan proses yang dilakukan. Contohnya seperti nama tipe hanya untuk tipe yang bukan tipe dasar, atau tipe jam, horse, minute, second, integer. Tipe jam terdiri dari 3 masukan yaitu HH sebagai jam, MM sebagai menit, dan SS sebagai detik. Nama konstanta harus menyebutkan tipe dan nilai. Konstan P atau real yaitu 3,14159. Konstanta nama atau string seperti contohnya Alex, konstans benar atau boolean seperti true. Nama informasi menyebutkan tipe X, Y, integer, suatu nilai yang bertipe bilangan bulat. N max atau real, nilai maksimum yang tertipe bilangan real. Selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa instruksi dasar seperti input-output, assignment, sequence atau runtutan, analisa kasus, dan perulangan. Contohnya seperti algoritma input C dan D menerima masukan 2 bilangan dari C dan D. Jika C lebih kecil dari D, maka itu merupakan operasi kondisional. E diassignment oleh nilai A ditambah B. Else, hasil keluaran berupa bilangan E dari A dikurang B yang merupakan outputnya. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.